Penasaran cerita selanjutnya? Lama nunggu Donghuanya rilis. Spoiler solusinya, setelah Babang Xiaoyan berhasil membunuh salah satu ketua dari Mulan, yakni ketua berkepala harimau, tentu saja membuat kedua ketua yang tersisa menjadi sangat marah dan berniat akan membunuh Xiaoyan. Bahkan atas kejadian ini membuat para penjaga dan prajurit dari Mulan langsung mengepung Xiaoyan. Tentu menyaksikan dirinya telah dikepung membuat wajah Xiao yang sedikit terkejut, karena melihat begitu banyak para ahli. Bahkan Xiaoyan juga merasakan jika ada beberapa di antara mereka yang tidak bisa diremehkan, yang tak lain ialah ada 3 elit lalu ditambah 2 sesepuh Mulan, sehingga saat ini telah ada 5 elit doang, dan jika mereka bergandengan tangan dan bekerja sama, maka akan membuat Babang Xiaoyan akan sangat kesulitan. Saat ini Xiaoyan tidak akan bisa melarikan diri dari kepungan para tentara dari Mulan, ditambah lagi para ahli dari lembah Mulan ini sangat berpengalaman dalam pertempuran. Hal ini terbukti dengan mereka yang telah menutup semua rute untuk kabur dengan sangat cepat, sehingga atas hal ini membuat Xiaoyan mau tidak mau harus tetap terlibat dalam pertarungan 1 versus sekuat. Namun sebelum itu Xiaoyan di sini berpikiran untuk mematahkan jari dari ketua berkepala harimau lalu mengambil cincin penyimpanannya. Lalu setelah mendapatkannya Xiaoyan langsung memasukkan ke dalam penyimpanannya dan terbang ke atas langit. Melihat aksi tersebut membuat para sesepuh Mulan berkata dengan lantang, hentikan dia, sekarang terlepas dari apakah dia hidup atau mati, lalu siapapun yang bisa membunuhnya maka akan saya jadikan sebagai pemimpin cadangan." Kemudian terlihat Xiaoyan yang mengepakkan sayap api di punggungnya sambil menghindari berbagai serangan dari seorang elit Du Huang. Meskipun begitu Xiaoyan di sini juga berusaha untuk membalas berbagai serangan tersebut. Bahkan Xiaoyan di sini terlihat dapat dengan mudah membunuh salah satu elit doang menggunakan dan balok hitamnya. Setelah membunuh seorang ahli doang dengan 1 pukulan, saat ini dirinya pun terlihat memancarkan aura membunuh yang sangat pekat. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Saat ini Xiaoyan langsung kembali melesat dan menghantam beberapa para ahli sambil berusaha menuju pintu keluar perkemahan dengan sekuat tenaga. Kemudian terlihat sebuah tinju yang ditutupi oleh Glaze Lotus Heart Fame yang kembali bertabrakan dengan keras dengan seorang ahli Do Huang, sehingga atas hal ini membuat energi yang kuat pun meledak. Akibat tabrakan kekuatan ini bahkan berusia yang sempat bergetar, sedangkan ahli Do Huang itu terlihat kesakitan karena telah menerima sebuah pukulan keras. Matanya pun dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Xiaoyan yang masih baik-baik saja. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Saat ini meskipun pukulan Xiaoyan ini mungkin mengguncang dan melukai sosok Do Huang tersebut, namun di saat yang bersamaan juga ternyata 2 sesepuh Mulan yang sebelumnya hanya menatap Xiaoyan dengan jahat, justru mereka saat ini sudah bangkit dan berada tepat di depan Xiaoyan, lalu satunya di belakang. Kemudian mulut mereka mengeluarkan raungan marah, dan di saat bersamaan juga sebuah cahaya berdarah pun berkumpul di tangan mereka. Lalu tidak lama setelah itu cahaya tersebut pun berubah menjadi kepala beruang buas dan kepala singa yang ingin menerkam mangsanya. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia merasakan serangan tajam dan haus darah dari depan dan belakangnya, karena pada dasarnya saat ini mereka sudah mengunci semua rute untuk Xiaoyan kabur, sehingga saat ini Xiaoyan langsung mengeluarkan aura api surgawi yang langsung membungkus tubuhnya, untuk mengatasi serangan yang akan segera meluncur ke arahnya. Dan benar saja tidak lama setelah itu kedua ketua tersebut langsung melancarkan tekniknya, dan bertabrakan dengan kekuatan api surgawi milik Xiaoyan. Bahkan atas hal ini membuat ledakan yang sangat dahsyat. Lalu setelah itu energi liar dan ganas mulai menyebar, akan tapi Xiaoyan masih merasakan 2 kekuatan yang tersembunyi dan menyerang ke arahnya. Dan benar saja sebuah serangan kejam dari kedua sesepuh Mulan pun mengenai dada dan punggung dari Babang Xiaoyan. Meskipun begitu Xiaoyan ternyata juga telah menyiapkan sebuah kembang api yang mengarah kepada para sesepuh Mulan, sehingga saat ini keduanya sama-sama menerima serangan. Saat ini terlihat Xiaoyan yang sedang terluka akibat serangan kejutan tadi, namun di lain sisi kedua sesepuh Mulan juga harus menerima teknik kembang api dari Xiaoyan yang membuat mereka harus memuntahkan saus merah dari mulutnya. Kemudian Xiaoyan yang sedang berusaha untuk mengatur nafas setelah pertukaran pukulan, justru dirinya saat ini merasakan sebuah serangan dari segala arah yang mengincar semua titik fatal pada tubuh Xiaoyan.
Meskipun Babang Xiaoyan bisa mengabaikan serangan Doqi seperti itu, namun dengan begitu banyaknya mereka yang menyerang dengan secara bersamaan, sehingga membuat Xiaoyan harus dengan cepat menggunakan Glace Lotus Heart Flame untuk membentuk baju besi api hijau giok pada tubuhnya. Akan tetapi tidak lama setelah itu kedua sesepuh Mulan ternyata sudah kembali bangkit dan akan kembali menyerang Xiaoyan. Menyadari hal tersebut membuat hati Xiaoyan tenggelam ketika dirinya merasakan telah ada banyak keterampilan Do yang kuat dan sudah dikumpulkan di sekitarnya. Akan tetapi tiba-tiba saja sebuah cahaya melesat dari langit yang jauh, dan dalam beberapa kilatan langsung mengamuk dan menyerbu ke semua orang yang mengejar Xiaoyan. Kemudian sosok cantik yang anggun pun muncul di depan Babang Xiaoyan. Kemudian dia juga mengulurkan tangannya yang halus. Kemudian sosok hitam itu pun menoleh sehingga terlihatlah sebuah wajah yang tenang dan menawan yang tak lain dia adalah Tante bangsa Medusa. Kemudian Tante pun berkata kepada Xiaoyan, "Selanjutnya serahkan saja kepadaku karena aku juga berniat akan membantai kedua orang tua ini." Tentu kedatangan Tante membuat hati Xiaoyan lega. Kemudian dirinya pun berkata, "Apakah kamu sudah selesai mengurus Yan Luotian?" Medusa pun mengangguk dengan acuh tak acuh, karena baginya dia tidak akan menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatannya hanya untuk berurusan dengan Yan Luotian. Lalu Tante Medusa juga menambahkan, "Kamu lebih baik pergi dulu karena aku akan mengurus semuanya, sambil menjagamu untuk melarikan diri. Karena jika kita terlalu lama di sini maka bisa saja para ahli dari Sekte Angsa Emas juga akan datang ke sini." Kemunculan Tante Medusa tentu saja membuat para ahli Lembah Mulan menjadi sangat terkejut, karena setelah hampir setahun bertukar pukulan dengan Medusa mereka pun mengetahui, jika Medusa memang sangatlah kuat bahkan di masa lalu, ketiga sesepuh Mulan bisa bertarung dengannya juga karena adanya keterampilan dari 3 desa Fage Skill, namun saat ini salah satu dari ketiganya sudah meninggal, sehingga metode Ki tersebut tidak akan bisa lagi diandalkan untuk bertarung melawan Tante Medusa yang sudah berada di tingkat Dozong. Mata cantik Medusa dengan tatapan penuh membunuh pun ke arah kedua sesepuh Mulan, lalu Tante Medusa langsung mengepalkan tangannya yang halus, lalu sebuah pedang ular 7 warna menyala pun muncul. Tidak membuang waktu lama dirinya juga langsung bergegas menuju kedua orang tua tersebut dengan cara secepat kilat. Ekspresi kedua sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka melihat tindakan Tante Medusa, sehingga mereka berkata kepada para prajurit untuk segera menghentikan wanita itu. Di sini mereka dengan jelas memahami bahwa dengan kekuatan mereka berdua saat ini, tentu sangat mustahil bagi mereka untuk bisa mengalahkan Tante Medusa, apalagi teknik pamungkasnya juga sudah tidak bisa digunakan lagi, sehingga membuat keduanya saat ini hanyalah seseorang yang berada puncak Do Huang biasa. Lalu para ahli di sekitar Lembah Mulan nampak ragu sejenak setelah mendengar teriakan dari dua sesepuh Mulan, namun setelah itu berusaha untuk memberanikan diri untuk menyerang Tante di hadapan mereka, sehingga saat ini Doqi di dalam tubuh mereka pun dilepaskan. Meskipun begitu wajah dari Tante Medusa tidak berubah sama sekali, ketika mengetahui ada berbagai serangan yang menyerbu dari segala arah. Justru saat ini tangannya langsung membentuk sebuah segel, dan 7 pilar energi berwarna yang tak terhitung jumlahnya langsung melonjak keluar dari tubuhnya. Lalu setelah itu muncul 7 ular besar berwarna dan langsung menghalau berbagai serangan yang sebelumnya dilancarkan oleh para prajurit, sehingga atas hal ini menciptakan sebuah ledakan seperti guntur yang tak ada henti-hentinya bergema. Ketika gelombang ledakan energi menyebar di udara membuat wajah para ahli dari Lembah Mulan menjadi sangat pucat, karena sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Tante itu. Ditambah lagi saat ini sudah banyak ahli yang mengepung dan menyerang Medusa, namun ini sama sekali tidak menimbulkan halangan sedikit pun baginya. Saat ini terlihat Xiaoyan yang sengsara jika dibandingkan dengan kondisi dari Medusa. Meskipun Xiaoyan sejauh ini bisa bertarung dengan elit Zong dengan mengandalkan semua kekuatannya, namun hal tersebut juga akan menghabiskan semua kekuatannya. Apalagi setelah pertarungan hebat Xiaoyan juga akan memasuki kondisi lemah, dan jika tidak beruntung dirinya juga bisa menderita cedera yang serius, karena saat ini Xiaoyan hanyalah seseorang yang berada di Do Huang bintang 1, sehingga masih ada jarak yang sangat jauh dengan seorang elit Dozong yang asli. Kemudian kita kembali melihat wajah kedua tetua Mulan yang sangat terkejut, ketika mereka melihat Tante Medusa bisa mengatasi begitu banyak ahli yang mencoba menghalanginya, sehingga membuat kedua tetua Mulan langsung mengeluarkan raungan marah.
dan kedua tangan mereka segera saling tumpang tindih, lalu sebuah energi berwarna darah pun berkumpul di tangan mereka, lalu setelah itu sebuah sayap merah darah pun tercipta dan langsung mengarah ke Medusa. Di sini Tante Medusa menggerakkan tangannya yang halus saat tatapannya dengan acuh tak acuh mengamati dua orang yang sedang berjuang di ambang kematiannya. Kemudian kekuatan dokinya pun dengan cepat langsung bertabrakan dengan tinju dari kedua orang tua itu, sehingga atas hal ini menciptakan sebuah tabrakan energi yang sangat dahsyat. Bahkan atas hal ini membuat tubuh dari kedua sesepuh Mulan pun bergetar hebat, lalu tubuh mereka pun harus terjun bebas ke tanah dengan sangat keras, sehingga membuat darah segar berceceran liar dari mulut mereka. Saat ini Tante Medusa tidak bisa menahan tawar dinginnya, ketika dia melihat dua sosok yang sangat menyedihkan dari kedua tetua Mulan yang bau tanah. Walaupun sejauh ini Medusa hanya memberikan satu serangannya saja, kemudian Tante pun berkata tanpa kemampuan gabungan dari 3D Savage Skill, maka kalian berdua bukanlah orang yang mampu untuk bertahan atas serangan dari seorang Tante ini. Lalu wajah kedua sesepuh Mulan pun sangat terkejut dengan kekuatan dari Tante yang sangat mengerikan ini, sehingga saat ini mereka berusaha bangkit kembali dan langsung bergegas untuk melarikan diri. Melihat kedua orang tua yang melarikan diri membuat Tante langsung bergerak dengan sangat cepat, lalu langsung muncul tepat di hadapan kedua orang tua itu. Lalu secara mengejutkan Tante Medusa juga langsung mengarahkan pedang tajamnya, sehingga menusuk ke tubuh salah satu dari mereka. Atas hal ini membuat tetua Mulan yang tersisa menjadi sangat terkejut, dirinya juga tidak menyangka jika mereka akan terbunuh semudah ini di tangan Tante Medusa. Menyadari saat ini tinggal dirinya yang tersisa sehingga membuat dirinya kembali melanjutkan terbangnya untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh. Namun pada saat ini tubuhnya justru tiba-tiba menegang dan dirinya pun langsung menundukkan kepalanya, dan ternyata sebuah senjata tajam juga telah menusuk perutnya. Tentu kejadian ini membuat dirinya menjadi sangat terkejut dan tidak lama setelah itu dirinya pun juga harus kehilangan nyawanya. Atas kejadian ini membuat para ahli dari lembah Mulan yang tersisa pun langsung mundur dengan perasaan yang sangat ketakutan. Bahkan mereka juga berpikiran jika Tante Medusa sebenarnya tante ganas, yang baru saja membunuh dua ahli yang sudah berada di puncak Do Uang hanya dengan beberapa kali gerakan saja. Tentu bagi mereka kekuatan seperti itu merupakan sebuah kekuatan yang sangat ganas dan mengerikan. Kemudian diperlihatkan Tante Medusa yang menarik pandangannya dan menurunkan tubuhnya. Kemudian dirinya juga melepas cincin penyimpanan yang ada di jari para sesepuh Mulan. Lalu setelah itu dirinya perlahan naik ke langit lagi dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat keluar dari wilayah Mulan. Saat ini tidak ada seorang ahli dari lembah Mulan yang berani menghentikan Tante Medusa, karena mereka juga sangat mengetahui jika keberadaan mereka tidak akan bisa menghadapi seseorang seperti Tante Medusa yang sudah berada di tingkat dosong. Saat ini dapat dipastikan jika lembah Mulan mengalami kerugian yang sangat besar pada malam ini, akibat perbuatan dari Babang Xiaoyan dan Tante Medusa. Lalu saat ini mata Medusa mengarah ke sisi barat, dirinya juga dapat melihat kerusuhan dan kemarahan dari Sekte Angsa Emas karena telah menyadari jika Yan Luotian saat ini telah terbunuh. Meskipun begitu Tante Medusa melanjutkan terbangnya dan muncul di samping Xiaoyan, kemudian dirinya juga mengulurkan tangan halusnya untuk meraih pergelangan dari tangan Xiaoyan, karena saat ini Xiaoyan terlihat sangat sedang kelelahan. Lalu dengan mengandalkan aura yang menakutkan milik Medusa membuat para ahli yang menjaga tembok kota tidak berani bertindak sama sekali, meskipun saat ini mereka juga sedang diselimuti oleh amarah yang menggebu-gebu. Oleh karena itu mereka saat ini hanya bisa menyaksikan keduanya yang bergegas keluar kota. Saat ini Xiaoyan menghembuskan nafas lega sambil tersenyum karena misi penyerangan ini ternyata berhasil, dan menghasilkan kematian dua elit dosong yang sudah pasti akan membuat Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan menjadi sangat kacau. Bahkan di masa depan mereka juga tidak akan memiliki keberanian lagi untuk datang dan menyerang Kekaisaran Jiama. Kemudian Xiaoyan menoleh ke arah Medusa dan berkata, apakah tanteku milikku baik-baik saja? Lalu Medusa pun menjawab, tentu saja. Karena selama dokter peri kecil itu tidak ikut campur, maka tidak akan ada seorang pun di kota ini yang akan mampu untuk menghentikanku. Lalu setelah itu terlihat ada sekelompok orang yang terbang dan mendekati mereka, dan ternyata mereka adalah Hai Bodong beserta dan yang lainnya langsung menemui Xiaoyan dan Medusa. Kemudian Hai Bodong pun berkata,
bagaimana keadaannya? Kami baru saja melihat bahwa kota telah berubah menjadi kacau dan baru saja bersiap untuk membantu kalian." Xiaoyan pun di sini berkata, "Kami telah berhasil membantai para cecenguk di sana." Tentu mendengar keberhasilan yang diperoleh membuat mereka semua menjadi sangat senang, karena pada akhirnya misi ini bisa berjalan sesuai dengan rencana awal. Lalu Xiaoyan berkata, "Subscribe dulu biar Geka ketinggalan cerita."